Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini hari Sabtu tanggal 8 Februari ya 2025. IHSG hari Jumat kemarin rontok masih turun sekitar 1,93%. Hari ini saya cuma akan bahas hal-hal yang santai saja. Salah satunya adalah quote dari Warren Buffett ya. Sebelum ke sana mungkin beberapa hari ke depan atau minggu depan secara setup kita akan coba hold dulu dengan IHSG yang seperti sekarang. Jadi kita perlu wait and see dulu ya. Dari list memang banyak yang merah, ADI merah, PBSA, kemudian LPPF, MPMX ini agak naik dikit 1% hari Jumat. Demas naik 2%, Pebit turun, TPMA turun, PTBA naik dikit, MBAP turun 3,7%, kemudian NRCA turun, TOTL atau total turun 2,6%. Total belum saya bahas, nanti kapan-kapan akan saya bahas di video berikutnya. Pegas naik dikit, ITMG naik dikit, Elsa turun dikit, CLPI turun dikit, dan seterusnya. Ini ada 20 saham. EPMT tidak bergerak. RDTX naik sedikit 1,9, Blue turun, Bird naik. Jadi secara kondisi overall sebenarnya turun. Ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya si AADI, tapi belum sampai di target harga ya. Ini target saya di angka 7 ribuan. Moga-moga nyampe nanti di 7 ribuan. Jadi makin murah ya teman-teman. Saya belum punya barangnya ini. Nah, gimana terkait dengan Warren Buffett? Jadi ada beberapa ungkapan-ungkapan dari Warren Buffett yang menurut saya masih relevan sampai hari ini dan saya sendiri masih mempercayai dan pegang kata-kata dari Warren Buffett. Ini udah pernah saya bahas juga, never lose money. Itu rule number one. Kemudian rule number two is never forget rule number one. Jadi jangan pernah kehilangan uang. Aturan nomor duanya jangan pernah lupa aturan nomor satu. Ini benar banget ya, kenapa kita itu diwajibkan seperti ini, karena investasi itu pengennya adalah menggandakan uang yang kita punya. Terus selanjutnya ada quote nih nomor 8 ya. Risk comes from not knowing what you are doing. Jadi risiko itu berasal dari ketidaktahuan akan apa yang Anda lakukan. Kemarin kan brand rontok, PTRO rontok, kemudian cuan juga rontok ya. Itu adalah salah satu contoh yang menggambarkan bahwa resiko investasi di pasar saham sangat-sangat dekat. Nih brand kemarin ARB 20%-an ya sekitar gitu. Dan kalau lihat-lihat volumenya kecil sekali. Biasanya rata-rata volume tuh di area-area sini nih, 26 juta lembar. Kemarin hanya 9 juta dan itu ARB. Bisa jadi yang keluar ini adalah bukan emitennya ya, bukan pemiliknya. Ini retail. Kemungkinan sih bidnya nggak ada ini, karena volumenya kecil sekali. Saya nggak tahu nanti di hari Senin. Senin mungkin bisa juga begitu. Ya kenapa bid nggak ada? Ya barangkali dari sisi emitennya sendiri sudah tahu bahwa dia tidak akan dimasukkan review di bulan Februari oleh MSIC ya, sehingga sudah tidak diperlukan lagi jagain ini. Bisa jadi begitu, saya nggak tahu detailnya seperti apa, tapi in prinsip barang-barang seperti ini memang sangat berisiko. Oh ya, ini ngomong-ngomong saya sambil camping ya teman-teman, jadi agak berisik suara air, moga-moga aja nggak masuk di mic ya. Kadang-kadang gitu, healing atau camping malah tetap pengen buka laptop. Seneng aja. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang nomor 9 ya. Never invest in business you cannot understand. Jadi maksudnya adalah jangan pernah berinvestasi di bisnis yang tidak Anda pahami. Makanya kalau kita mau investasi, kita mau beli barang, saham, ya harus tahu bisnisnya apa. Harus tahu
belakangnya seperti apa. Kemudian kalau bisa ya manajemennya harus tahu seperti apa. Ini salah satu contoh ya. Dari kemarin saya sebut Astra International atau ASII itu sekarang memang lagi cukup murah. Kemarin sempat rontok. Mungkin saja ya teman-teman ini seminggu ke depan juga masih rontok karena kalau ngelihat asing itu masih jualan ya. Masih big distribusi. Sorry salah. Tanggal 7 asing malah big akumulasi. Yang jualan itu malah investor domestik nih. Dan menariknya dengan laporan yang terakhir saya lihat salah satu direksinya yaitu Pak Henry Tanoto itu membeli saham Astra International 250.000 lembar ya. Saya hitung sekitar kalau 4.600-an berarti sekitar 1,1 miliar. Nah ini teman-teman, kalau dari sisi manajemen saja percaya saham ini dan dia membeli senilai itu karena ini individu, bagi saya 1,1 miliar itu gede, uang gede. Artinya yang pegang perusahaan yang tahu jeroannya perusahaan aja seperti ini gitu. Dan kalau lihat di insider atau di Stockbit kan ada insider, itu nggak ada. Kemarin tak cek nggak ada. Jadi kita nggak bisa langsung ngecek di sana. Hanya bisa ngecek hanya di laporan seperti ini. Artinya sebenarnya ini salah satu bantuan ya. Bantuan dari manajemen itu bahwa ketika dia percaya, ketika dia memberikan uangnya untuk membeli saham tambahan dan ada resiko di sana, kita itu seolah-olah dibantu untuk nge-review. Tentu kalau manajemen ya mestinya sih hold-nya jangka panjang ya. Dan bentar lagi ASI itu bagi dividen. Nah, apa yang disampaikan oleh Warren Buffett, terutama yang nomor 9, salah satu cara kita memahami perusahaan ya lewat manajemennya. Apa yang dilakukan manajemennya. Cara paling gampangnya begitu. Karena kita tidak ada di dalamnya sehingga yang ada di dalamnya adalah manajemennya. Ketika manajemennya percaya ke perusahaan itu, ya kenapa tidak kita nggak percaya. Kayak Goto, kalau Goto kemarin ownernya ngelepas sahamnya. Artinya dalam jangka panjang mungkin saja ownernya meragukan. Mungkin ya, saya nggak tahu. Tapi dengan tanda seperti itu artinya kita pun juga harus bisa melihat risikonya gimana nih kalau saya pegang saham ini dengan capital atau dengan uang besar yang menurut saya itu uang besar gitu. Misalnya 80% portofolio masuknya ke Goto. Ownernya aja jualan. Masa iya kita nggak was-was? Maksudnya gitu. Terus ini ada yang nomor 11 ya. In the business world, the review mirror is always clearer ya, than the windshield. Maksudnya kalau arti bahasa Indonesia dalam dunia bisnis, cermin belakang selalu lebih jelas daripada kaca depan. Jadi kalau kita nyetir itu kan lihatnya kan kaca depan, kemudian sama ada spion ya, spion belakang. Nah di bisnis menurut Warren Buffett itu, spion itu lebih penting daripada kaca depan. Artinya kita melihat ke belakang itu untuk lihat apa? Lihat performance ke belakang. Kalau Anda dikasih tahu sama orang, oh saham ini punya land bank yang sekian banyak, punya potensi yang seperti ini nanti di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tapi ternyata ketika kita lihat performa di belakang, tidak mencerminkan itu secara 100%, ya kita harus lihat lagi. Terus ada satu lagi teman-teman, kita kembali lagi ke filosofi dasar. Pengennya ketika kita investasi itu maunya apa? Ini kemarin saya dapat share gambar dari teman saya yang menandakan bahwa perbandingan antara bumi, solar system, interstellar neighborhood ya, kemudian galaksi Bima Sakti ini Milky Way Galaxy, Local Galactic Group, Virgo Super Cluster, Local Super Cluster, sama Observable Universe. Saya bahasa Inggrisnya Jawa. Nah ini apa tandanya? Di share seperti ini, saya ngelihat dari sisi kita ngejar mati-matian, contoh berinvestasi gitu, ngeliatin chart tiap hari, ngeliatin grafik tiap hari untuk ngejar supaya dapat cuan yang
luar biasa, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ujung-ujungnya, dalam kacamata yang lebih besar, apa sih sebenarnya yang mesti kita review? Apa sih sebenarnya yang mesti kita waspadai? Karena gini, saya banyak melihat orang-orang yang masuk di pasar saham itu pengennya cepet kaya gitu. Padahal secara histori, nggak banyak yang seperti itu. Kalau kita pengen kaya dari pasar saham dengan cara zero sum game, atau kita beli ketika harga naik, kita jual, jadi kita dapat capital itu hanya dari orang lain yang membeli saham yang kita pegang, ya berarti suatu saat ada orang lain yang mendapatkan kerugian atas pembelian saham itu. Kalau itu yang terjadi, ya berarti kan perpindahan uang itu antara orang yang jual beli di saham. Nah, apakah ini sustainable bagi semua orang? Apakah sustainable bagi semua investor? Saya rasa tidak. Yang paling sustainable apa? Namanya investor, ketika invest, ketika ada bagi hasil, ada dividen, yaitu sebenarnya yang real memberikan nilai tambah di pasar saham. Realnya itu ada di dividen. Kenapa? Karena secara akun di bank itu bertambah. Fresh money-nya itu bertambah. Kalau hanya berpindah dari investor satu ke investor lain gara-gara jual beli saham, in total itu di pasar nggak bertambah duitnya. Sehingga pertambahan duit itu hanya terjadi ketika ada IPO baru, ketika ada dividen, dan misalnya bonus gitu ya. Tapi bonus saham itu sebenarnya kan nggak real money yang keluar. Nah, apa hubungannya dengan saya share masalah solar system dan lainnya ini? Ini adalah perbandingan 1:1 antara bumi dan galaksi-galaksi lain. Kalau bumi itu diperbandingkan dalam bentuk seperti ini, kalau kita melihat dalam kacamata kamera dimensi yang seperti ini, bumi itu ketika dimasukkan ke dalam solar system dengan kacamata yang sama, dia hanya titik kecil di area itu. Nih ya, Earth itu yang warna merah, titik kecil. Kemudian solar system ini dengan dimensi seperti ini ketika kita masukkan ke dalam interstellar ini, dia hanya titik kecil di warna merah ini. Kemudian interstellar neighborhood ini ketika dimasukkan ke dalam Milky Way galaksi, dia hanya titik kecil di warna merah ini juga. Begitupun ketika Milky Way masuk ke dalam Local Galactic Group, ini hanya titik kecil seperti ini. Local Galactic Group dimasukkan ke sini hanya terlihat seperti ini. Virgo dimasukkan ke sini hanya terlihat seperti ini. Dan Local Super Cluster ini ketika dimasukkan ke dalam Observable Universe, hanya titik kecil yang di warna merah. Maka bumi ada di mana? Nggak kelihatan, teman. Nah, ini balik lagi nih. Ada ungkapan bahwa jika dunia ini harganya itu lebih dari harga sayap nyamuk ya, maka Allah itu atau Tuhan itu nggak akan ngasih makan ke orang yang ingkar kepadanya. Sehingga kita perlu panggil lagi nih, tujuan akhir kita investasi di saham itu apa? Ini penting supaya kita tepat dan bisa memposisikan diri secara psikologis. Karena menurut Peter Lynch yang kemarin dia ungkapkan ya, di pasar saham itu yang paling penting itu perut, bukan otak katanya. Atau yang paling penting itu psikis, nafsu, bukan kepandaian, bukan kecerdasan, bukan otak. Warren Buffett juga mengatakan yang sama. Nih, the stock market is designed to transfer money from the active to the patient. Ya, pasar saham dirancang untuk mentransfer uang dari yang aktif kepada yang sabar. Kemudian nomor 12. Time is a friend of a wonderful company, the enemy of the mediocre. Waktu adalah teman dari perusahaan yang luar biasa, musuh dari yang biasa. Kata-kata ini tuh mungkin klise, tapi ini yang works, yang jalan di saya gitu. Nah, kalau kita beli perusahaan yang kita itu paham bagaimana dia mau memberikan kontribusi ke kita, ya market mau seperti apapun kondisinya, kalau hitungan kita itu udah jelas, pasti bisa mengurangi paniknya kita gitu. Contoh AADI ini ya,
Kemungkinan dia akan bagi dividen itu 1.627, 20%. Kalau harganya sekarang, kemarin kan 16 ya. Waktu harganya 9.000 sekian kan 16 tuh. Kalau ingat video-video saya sebelumnya ada tuh. Teman-teman cek. Karena sekarang harganya turun, jadi prosentasenya jadi naik. Nah, nanti kalau ini 7.000, pasti akan naik. Coba tes 7.000 berarti jadi 23%. PBSA juga turun. Makin turun, makin dividennya bagus. Nih, LPPF harusnya dia nomor 4. Tapi gara-gara turun hari Jumat kemarin, kemudian RALS tidak turun, dia sebenarnya jadi 12,6, RALS 12,3. Ini kalau di short lagi, pasti berubah nih. LPPF jadi nomor 3, RALS jadi nomor 4, MPMX jadi nomor 5. MPMX itu kemungkinannya 12%, teman-teman. Juni 2025. Sorry, 2020. Ya, benar 2026 ya. Nah, ini Demas nggak tahu saya, karena Demas kemarin sempat nggak bagi. Apakah dia akan setahun lagi pembagiannya? Kalau setahun lagi berarti nanti Juni 2025. Dan ini hanya saya hitung 50% saja. Biasanya kan Demas gede ya, DPR-nya ya, DPR historis. Ini saya hitung 50. Terus gini teman, kalau teman-teman dapat informasi seperti ini, tidak juga langsung all in. Santai aja. Makanya kalau saya lihat nih di ADI dengan bentuk yang seperti ini, kan masih turun terus nih. Asingnya juga lagi big distribusi. Udah biarin aja, biarin sampai habis aja. Nanti kalau udah mulai habis, mungkin bisa set list lagi gitu ya. Udah mulai masuk, mulai cicil. Saya kemarin cicil di area sini, kemudian naik di sini saya take profit nih di tengah-tengah sini. Dan ternyata naik nih sampai 9.600 dan sekarang turun. Alhamdulillah nih turun lagi. Jadi saya pengen ngambil lagi nanti. Kalau ketinggalan gimana bang? Banyak, yang lain masih banyak. Yang lain masih banyak. Dan kalaupun ketinggalan, kalau dengan posisi yang seperti ini, mestinya kita pun juga bisa atau boleh nyicil. Ya paling itu aja dari saya, udah terlalu lama. Ini saya mau lanjut jalan-jalan malam. Terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman. Kalau ada request mau saham apa yang di review, komen aja di bawah ya. Insya Allah nanti kalau saya sempat saya review. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.